pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah, ya, kisah Rasulullah. Di tengah-tengah sahabatnya, tiba-tiba datang seorang pemuda lalu berkata, apa kata pemuda itu? Wahai Rasul, berilah aku izin untuk berzina. Nah, muda tadi berkata pada Rasulullah, ya, lagi di majelis kayak gini, dia berteriak, wahai Rasul, berilah aku izin untuk berzina. Ini pemuda baru tobat ceritanya, ya. Awalnya dulu dia seorang yang suka berzina. Nah, pas ketika ingin berzina tapi sudah tobat, ya, kemudian dia meminta izin kepada Rasulullah SAW. Para sahabat di waktu itu berteriak. Nah, sahabat berteriak, tetapi Rasulullah SAW yang telah mendapat bagian yang besar dari Ar-Rahman. Rasulullah itu sudah punya akhlak Ar-Rahman, ya. Beliau sudah mendapat bagian daripada akhlak Ar-Rahman itu. Lalu Rasulullah tadi berkata, apa kata Rasulullah? Mana orang yang minta izin untuk berzina? Mana orangnya? Nah, dicari oleh Rasulullah. Bawa ia ke sini, kata Rasulullah. Nah, di tengah majelis seperti ini, cari siapa tadi yang pengen berzina tadi, bawa sini, kata Rasulullah. Lalu si pemuda tadi mendekat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apakah engkau minta izin untuk berzina? Rasulullah tadi membalik bertanya kepada pemuda tadi. Kemudian pemuda tadi menjawab, benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berkata lagi kepada pemuda tadi, wahai fulan, maukah engkau seandainya ibu engkau dizinahi oleh orang, atau anak perempuan engkau, atau saudara engkau yang perempuan, ya, mau tak? Maukah engkau seandainya dizinai orang tadi? Nah, adiknya perempuan, kakaknya perempuan, ibunya, atau anak perempuannya. Kata Rasulullah bilang begitu. Kemudian si pemuda itu menjawab, pasti aku tidak mau wahai Rasul. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai fulan, demikian juga orang lain tidak mau juga ibunya, anaknya, atau saudaranya engkau zinahi. Saudara perempuan yang kau zinahi tidak mau juga kalau orang begitu. Sama seperti engkau tak mau. Dan orang pun juga pasti tidak mau. Dia punya adik, dia punya ibu, dia punya anak perempuan dizinahi orang. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan si pemuda tadi seraya memegang dadanya. Pemuda tadi maju, ya, maju si pemuda tadi. Kemudian Rasulullah memegang dadanya, kemudian mendoakan, ya, sambil mendoakan. Apa doa Rasulullah tersebut? Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin farjahu. Nah, itu doa Rasulullah sambil memegang dada si pemuda tadi. Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin farjahu. Artinya apa? Ya Allah, sucikan hatinya si pemuda ini. Ya Allah, kata Rasulullah, sucikan hati pemuda ini. Kemudian ampunilah dosa si pemuda ini. Kemudian peliharalah kemaluannya si pemuda ini. Artinya jangan lagi dia berzina. Wahai ya Allah, pelihara dia. Nah, itu doa Rasulullah SAW. Akhirnya pemuda tadi berkata, tidak ada perbuatan yang sangat aku benci selain melakukan zina. Demikianlah cara Rasulullah SAW mendidik manusia suka berzina. Begitu cara Rasulullah, ya. Langsung didoakan, langsung dipanggil, langsung diajak mikir. Si pemuda tadi diajak mikir. Coba kau pikirkan, kau punya adik, punya ibu, begini, dizinahi orang. Senang enggak? Enggak senang, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah memegang dadanya seraya mendoakan. Apa doanya? Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin farjahu. Nah, setelah itu ini pemuda berjanji tidak akan lagi mau berzina kecuali kepada yang
yang halal melalui pintu pernikahan. Nah itu Rasulullah tuh begitu caranya, ya. Nah, itu karena Rasulullah sudah mendapat bagian akhlak ar-Rahman, penyayang, ya, pengasih Rasulullah itu. Nah, mencermati hadis Rasulullah SAW di atas tadi, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis itu memberi isyarah bahwa zina adalah penyakit keturunan. Dengan pengertian apabila seorang melakukan zina, nanti ada anaknya atau anak cucunya yang melakukan zina. Itulah hukuman dunia bagi orang yang melakukan zina. Na'udzubillah min zalik. Ya, mudah-mudahan jangan sampai demikian, ya. Dari pembicaraan di atas dapat disimpulkan kalau kita sudah memahami kandungan dari nama Ar-Rahman, kemudian kita praktekkan perilaku Ar-Rahman itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengajak orang-orang yang fasik dan ahli maksiat dengan meniru cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Orang-orang yang fasik dan ahli maksiat dengan meniru cara Rasulullah yang diajarkan Rasulullah bagaimana? Dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Apabila sudah demikian, maka kita telah mendapat bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, ya, atau menjadi Abdurrahman yang artinya hamba Allah yang penyayang. Itu, ya. Jadi kesimpulannya bahwa dengan memahami Ar-Rahman, dengan memahami nama Allah Ar-Rahman itu akan timbul keimanan kita kepada Allah yang bernama Ar-Rahman, yang Maha Penyayang. Simpulannya, ya. Dengan memahami, dengan meyakini bahwa Allah itu Ar-Rahman kepada kita nih. Coba perhatikan. Dalam Asmaul Husna itu yang pertama nama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Setelah itu baru Malik. Nah, Malik ini itu menggambarkan tentang nama Allah yang punya wibawa, punya kekuasaan, punya kehebatan, punya keagungan. Tapi Allah mendahulukan sifat kasih sayangnya sebelum sifat yang keras, sifat yang penuh wibawa, ya. Nah, di dalam basmalah juga Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah dahulukan kasih sayangnya sebelum kemurkaannya, ya. Kalau sudah Al-Malik, nah itu Allah yang Maharaja, Allah yang memegang kekuasaan, itu nomor 3, ya. Nah, kenapa demikian? Ini isyarah bahwa Allah itu lebih besar kasih sayangnya daripada murkanya. Allah mendahulukan kasih sayangnya dibanding daripada murkanya. Maka dari itu, cobalah kita pahami, ya. Cobalah kita pahami kasih sayang Allah kepada kita itu berapa banyak sudah. Hanya kita ini tumpul, kadang kurang memahami, kurang merenungi. Nah, kurang kita merenungi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita banyak merutuk daripada bersyukur. Kalau kita memandang Allah itu Maha kasih sayang, Maha Ar-Rahman tadi, kita banyak bersyukur daripada merutuk, mengerutu bahasa Indonesianya, bahasa tunggalnya merutuk, ya. Nah, itu. Jadi dengan demikian kita mudah-mudahan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Abdurrahman, atau hamba yang penyayang. Melihat orang yang bermaksiat, bukan kita benci kepada orangnya, bukan, kita benci dengan perbuatannya, kita benci dengan kelakuannya, kita benci dengan wataknya yang buruk tuh. Tapi dengan orangnya kita tidak benci. Maka kedepankan kasih sayang. Kita doakan, tidak mampu kita, kalau kita negur dia bakal ditamparnya mantan preman, ya. Dan preman gitu, bang, tidak usah kayak gitu bang, itu tuh tampar, orang tak sabaran. Nah, jadi kita cukup mendoakan saja, ya, doakan. Itu sekurang-kurangnya yang bisa kita lakukan. Jangan kita mendiamkan. Nah,
Mentang-mentang Allah tadi maha kasih sayang, kita bersifat Abdurrahman, kemudian kita melihat maksiat, sudahlah, Allah tuh maha kasih sayang, aku pun juga. Tak ada sama sekali perbuatan kita. Kita cuma apa? Kita cuma sudah, biarlah dia. Biarlah, jangan. Tetap kita ada respon. Responnya macam mana? Tak bisa kita cegah, tak bisa kita beri nasihat, tak bisa kita pakai tangan. Maka hendaklah dengan doa. Menolak dengan hati, aku tak suka dengan perbuatan itu, aku tak pengen dia terus begitu. Maka kita doakan dengan minta kepada Allah supaya dia diberikan hidayah untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Begitu ya sifat seorang Abdurrahman ya. Orang Abdurrahman adalah hamba yang sudah punya akhlak dengan akhlak Allah Ar-Rahman, yang mengedepankan kasih sayang dibanding kemurkaan ya. Itulah. Dan Rasulullah SAW tadi ceritanya, beliau sudah mempraktekkan tadi di majelis tadi, ada orang yang suka berzinah tadi, sudah mempraktekkan sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman tadi, sudah berakhlak dengan akhlak Ar-Rahman, tidak caci maki Rasulullah. Padahal sahabat tadi tuh panas, sahabat ini tak ada beradab orang nih. Teriak sahabat tapi Rasulullah sudah mendapatkan sifat Ar-Rahman tadi, sehingga beliau doakan orang tadi. Ya, beliau ajak berpikir supaya orang tadi berubah, supaya orang tadi kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.